Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan mengulas berita update tentang perkembangan Timnas Indonesia saat ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pelatih Sinteyong dan juga Timnas Indonesia U23. Yang mana kita ketahui Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak semifinal. Tentunya Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Thailand di babak semifinal. Nah, menjelang babak semifinal ini ada tentunya kabar yang mengejutkan di mana pelatih Sinteyong ini diminta mundur ya karena tidak dapat memberikan hasil yang terbaik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak dari kalangan netizen maupun pengamat sepak bola yang mengatakan bahwa pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Sinteyong ini masih jauh dari kata standar ya. Karena banyak pemain-pemain inti dari Timnas Indonesia ini tidak dipanggil. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini pelatih Sinteyong membawa banyak pemain debutan serta banyak pemain-pemain inti tentunya yang berlaga di ajang SEA Games tidak dapat mengikuti kejuaraan Piala AFF pada tahun ini. Ini dikarenakan juga dengan kondisi klub yang menahan para pemain tersebut. Nah, banyak kritikan yang menganggap bahwa pelatih Sinteyong beberapa tahun ini yang sudah menukangi Timnas Indonesia dirasa kurang memberikan trofi atau prestasi yang nyata. Namun yang seperti kita lihat bahwa pelatih Sinteyong ini kurang mendapatkan dukungan dari klub dari Liga Indonesia karena tidak dilepasnya banyak pemain. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Timnas Gold Team yang judulnya Dunia Bisa Menangis. Nggak menyangka secepat ini STY jelang Timnas Indonesia di semifinal diminta mundur. Nah, apakah benar beritanya ini? Kita langsung saja reaksi videonya. Si Fajar. Oh, sendirian kita lihat dan tidak gol tadi. Apalagi backup. Nah, ini ketika pemain Timnas Indonesia berlaga di ajang SEA Games. Apa yang kita pentingin? AFC U23. Kalau itu menang, lolos main di AFC U23 bulan Mei di Nah, ini Asia, pernyataan di langsung Qatar. dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena itu AFF U23 tidak menjadi prioritas, Asian Games tidak menjadi prioritas, menjadi sasaran antara untuk meningkatkan Nah, pemain muda. targetnya di ajang kualifikasi Piala Asia ya dari Bapak Ketua Umum. Dihujat ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya strategi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk dibantu subscribe dari channel Timnas Gold Team. Bak petir di siang bolong. Bak petir di siang bolong. Sinteyong dalam bahaya. Semua bisa menangis terisak-isak jika hal ini terjadi. Belum tunjukkan prestasi, desakan agar Sinteyong mundur dinilai wajar. Koordinator Safeaur Soccer, SOS, Akmal Mahali nih. angkat bicara Langsung soal berbicara. santernya tuntutan agar Sinteyong mundur dari posisinya sebagai nahoda Ternyata timnas Akmal Mahali ya Indonesia. yang menginginkan pelatih Menurutnya, Sinteyong juga tuntutan mundur ini ya. wajar mengingat belum adanya prestasi yang ditunjukkan juru taktik asal Korea Selatan ini selama menangani Indonesia. Wajar kalau ada desakan Sinteyong mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia, ucap Akmal. Hingga saat ini, belum ada prestasi yang bisa dibanggakan selama timnas Indonesia dipegang Sinteyong. Baik di level senior maupun kelompok umur, sambungnya. Akmal menambahkan, prestasi yang dimaksud bukan sekadar lolos ke Piala Asia U20, atau lolos ke ajang Piala Asia yang akan digelar di Qatar tahun depan. Masyarakat membutuhkan trofi juara sebagai bukti keberhasilan, bukan sekadar lolos ke sebuah kejuaraan, lanjutnya. Akmal mengatakan, alih-alih berprestasi, capaian Indonesia justru turun. Selama 4 tahun melatih, baik di kelompok umur maupun senior, pelatih asal Korea Selatan ini justru membawa Indonesia mengalami penurunan capaian di ajang yang diikuti. Di ajang SEA Games 2021 Vietnam, kita justru hanya meraih medali perunggu, padahal sebelumnya dapat medali perak, kata Akmal. Sementara di ajang Piala AFF 2022, kita hanya semifinalis. Padahal, 2 tahun sebelumnya, kita runner-up, tegasnya. Benar-benar bikin kaget.
bisa-bisanya desakan ini muncul. Kalau menurut kalian gimana guys? Kayak yang gak ikhlas. Bantu Indonesia lolos, pelatih Vietnam malah lakukan hal bodoh ini usai menang atas Filipina. Kemenangan timnas Vietnam U23 atas Filipina di ajang Piala AFF U23 membantu kelolosan timnas Indonesia ke babak semifinal. Bermain di Stadion Rayong Provincial Stadium, Selasa, 22 Agustus 2023, malam WIB, Vietnam menang dengan skor tipis 1-0. Meski timnya lolos sebagai juara grup dan turut membantu kelolosan timnas Indonesia U23, pelatih Vietnam, Hoang Anh Tuan justru kesal. Ia sama sekali tak puas dengan permainan anak-anak asuhnya kala menghadapi Filipina. "Saya tidak puas," ucap Hoang dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, sebagaimana dikutip Rabu, 23 Agustus 2023. Ia bahkan ingin secepatnya melupakan permainan anak-anak asuhnya di laga melawan Filipina. Hoang mau fokus ke babak semifinal. "Beristirahat dan fokus ke semifinal," kata dia. Menurut Hoang, ketidakpuasannya karena ia sudah memberikan kesempatan kepada para pemain muda, namun tidak dimanfaatkan oleh para pemain. Apalagi di lapangan, anak-anak asuhnya justru menjurus emosional, kerap terlibat friksi dengan pemain lawan. Hoang sengaja memberikan kesempatan kepada para pemain muda dengan line up starter terdapat 4 pemain usia 18 tahun dan 1 pemain masih 17 tahun. Tetapi di babak kedua, beberapa situasi konflik. "Saya tidak suka itu," katanya lagi. Pemain yang terlibat perkelahian yang dimaksud adalah pemain dengan jersey nomor 7, Nguyen Van Truong. Ia tak terima ketika mendapat pelanggaran dari pemain Filipina dan menyulut keributan yang menjalar ke pemain lain. Namun, wasit hanya memberikan kartu kuning untuk Nguyen Van Truong. Benar-benar konyol nih pelatih. Bukannya disuruh latihan anak asuhnya malah disuruh istirahat. Waktunya unjuk taring. Berjaya ke semifinal, tim pelatih beri pesan menohok kepada pemain timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia dipastikan melangkah ke semifinal Piala AFF U23 2023 seusai menjadi tim yang tak tergoyahkan dari posisi puncak klasemen runner-up terbaik. Untuk itu, setelah timnas U23 Indonesia dipastikan mendapatkan 1 tempat di babak semifinal, asisten pelatih Nova Arianto pun buka suara terkait keberhasilan ini. Pria yang juga menjadi asisten Shin Tae-yong itu berpesan kepada para pemain timnas U23 Indonesia. Nova Arianto memberikan pesan menohok kepada para pemain tim Merah Putih. Pemain disentil dengan diingatkan agar mereka bisa bermain dengan baik nantinya. Mantan pemain Persib itu menekankan agar para pemain memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dengan begitu, mereka akan tampil bagus demi mendapatkan hasil maksimal. Bukan justru mengalami kesulitan setiap menjalani pertandingan, dan Nova pun ingin agar banyak kesalahan yang sebelumnya terjadi tak terulang dalam laga selanjutnya. "Bermainlah dengan penuh tanggung jawab karena mempunyai tanggung jawab tidak mudah. Maka pemain harus punya hati dan harus menjadi satu," tulis Nova Arianto sebagaimana dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Nova Arianto dengan tegas ingin Bagas Kava dan kawan-kawan bisa menampilkan yang terbaik nantinya dalam laga semifinal. Oke teman-teman, itulah tadi ulasan bagaimana persiapan timnas Indonesia U23 menghadapi laga semifinal saat menghadapi timnas Thailand. Namun menjelang pertandingan timnas Indonesia versus Thailand ini, ada kabar tentunya yang meminta pelatih Shin Tae-yong untuk mundur dari kursi kepelatihan. Ini dikarenakan kurangnya prestasi yang didapat timnas Indonesia saat ini. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong ini telah membawa perubahan besar, mulai dari segi permainan, kedisiplinan, terus cara bermain timnas Indonesia yang mulai ditakuti oleh lawan. Ini suatu prestasi tentunya buat timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong kalau menurut admin. Jadi pantas PSSI untuk mempertahankan bahkan memperpanjang kontrak dari pelatih Shin Tae-yong ini. Nah,
Ada juga masukan tentunya dari asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto yang memberikan wejangan atau nasihat kepada para pemain Timnas Indonesia U23 agar benar-benar bertanggung jawab saat menghadapi pertandingan melawan Timnas Thailand nanti. Ya, jangan sampai kesalahan demi kesalahan bisa terulang lagi saat di penyisihan. Nah, buat teman-teman yang mempunyai masukan serta saran bisa langsung saja tulis di kolom komentar, berikan komentar kalian yang membangun. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.